Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap sivitas akademika Universitas Lamongan, Bapak Rektor, Bapak Dekan, beserta para dosen yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil Bupati, jajaran Forkombinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makan gorengan, minumnya susu. Hai Universitas Lamongan, I love you. Makan bakmi, lauknya rempela. Hai anak Fakultas Ekonomi, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Saya ingat betul dulu ketika saya kuliah di IAIN yang sekarang ganti UIN. Kalau dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sekarang ganti UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Waktu itu kawan-kawan saya dari UGM bilang begini sama saya, UGM, Universitas Gus Miftah, ngapain kamu kuliah di IAIN, kamu mau jadi apa? Kenapa tidak kuliah di tempat yang favorit, kampus-kampus favorit? Waktu itu saya bilang, menurut saya bukan di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu kuliah. Orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Kadangkala kampus kita yang kurang terkenal menjadikan kita pribadi yang insecure untuk kuliah. Apa itu? Minder, nggak percaya diri. Kamu kuliah di kampus lokal, kamu mau jadi apa? Waktu itu kawan saya bilang, kamu kuliah di IAIN, kamu jadi apa? Dan ternyata waktu menjawab. Dulu kawan saya yang ngomong seperti itu, dan saya yang dibilang seperti itu, ternyata takdir berkehendak lain. Saya viral, teman saya tidak, Pak. Artinya apa? Anda yang hari ini kuliah di Lamongan, di kampus ini, santai saja. Ingat, kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Makanya para mahasiswa, kalian santai saja. Jangan pernah meragukan masa depanmu walaupun kalian hanya kuliah di kabupaten. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kalau kemarin saya punya quote apa? Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe itu adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Hari ini banyak orang suka makan tahu tempe tapi tidak tahu diri. Ingat, tahu tempe is good, tahu diri is better. Nah, kawan-kawan begini. Saya dulu termasuk profil mahasiswa yang tidak karu-karuan. Saya jarang masuk kuliah. Dulu Pak, belum ada kewajiban masuk kuliah itu 75%. Jadi masuk nggak masuk, biasa saja. Tapi saya keluar dari kampus, IPK saya 3,7. Padahal saya nggak pernah kuliah. Kenapa kok bisa? Karena ternyata doa saya mengalahkan ikhtiar saya. Jadi saya dulu kalau mau ketemu dosennya saya fatihai, saya sholawati. Baru di sini di Universitas Lamongan ada dosen sibuk bagi wedang sendiri.
Kasihan amat Pak. Gitu. Mumpung panas kopinya diminum Pak. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Itulah kenapa saya suka pakai hitam Pak. Karena kopi itu hitam. Saya bilang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pilih tai lalat apa panu Pak? Tai lalat. Nah, artinya apa? Saya ingin menyampaikan begini. Bahwa kesuksesan kita itu yang pertama, kalau kita kemudian belajar hadis ya. Hadis yang kemudian sering kita baca dan merupakan dasar kita berpijak, itu minimal ada 4 hadis yang bisa kita pegang Pak. Yang pertama, rangkuman semua hadis itu hanya 4 hal. Kita rangkum hanya dalam 4 hal. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah dibilang pamer. Tak copot Pak, malu saya. Apa lagi? Muga-muga lali, tak nggo meneh. Ngaji amplop tipis kelangan cincin. Yang pertama, kalau kita baca hadis, hanya dalam 4 kategori. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Di antara tanda kebaikan seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima apapun kecuali yang baik-baik. Jadi muara hadis dari kesemua yang disampaikan Kanjeng Nabi itu dasarnya cuma 4 ini Pak. Yang pertama, innamal a'malu biniat, aspek tujuan. Sekarang tujuanmu kuliah apa? Saya sangat menyayangkan kalau mahasiswa kuliah orientasinya hanya pragmatis. Kenapa kamu manggil fakultas tarbiyah? Saya pengen jadi guru. Kenapa kamu ambil fakultas ekonomi? Karena saya pengen jadi orang elit. Ekonomi sulit. Kenapa kamu pengen kuliah di hukum? Saya pengen jadi pengacara. Jadi kualitas masa depanmu tergantung niatmu hari ini. Bapak Ibu, saya dulu di pondok 40 orang. 39 semuanya belajar normal, saya abnormal. Artinya abnormal apa? Semua santri pondok kawan saya belajar kegiatan belajar mengajar seperti santri pada umumnya. Buka kitab, kelas. Saya tidak Pak. Kalau yang lain tarbiyah, saya menggunakan metode tarkiyah. Tabarukan cari berkah. Yang lain ngaji kitab, saya ke kandangnya kiai. Kebetulan kiai saya punya ayam 10.000. Tugas saya apa? Ngasih makan ayam, siang ngasih makan ayam, sore ambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Makanya dulu ada Gus yang mengatakan Miftah itu Gus telek. Saya nggak masalah dianggap Gus telek, karena bagi saya telek itu istimewa. Walaupun bau tidak ada berani yang menginjak-injak telek. Wani orang mungkin gitu. Makanya saya dibilang telek, it's okay. Saya lebih suka jadi telek dibandingkan jadi roti. Kenapa? Telek bisa jadi pupuk, roti dipangan jadi telek. Lah, hidup telek. Kawan saya ngaji hitab hikam. Saya sama kiai saya nggak diajari. Sampai kiai saya bilang satu saat saya keluar dari pondok, kiai saya bilang, kamu nggak usah underestimate, kamu nggak usah insecure, nggak usah minder. Saatnya kamu bisa buka kitab, pasti bisa. Nah, satu hal para mahasiswa ya,
Kenapa banyak mahasiswa keluar dari kampus, dia tidak mendapatkan pekerjaan atau orientasinya tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan? Karena nggak adanya takdiman wa ikroman kepada guru. Siswa menjadi mahasiswa itu biasanya rasa hormat kepada gurunya itu berkurang. Kalau mau jujur. Kalau saya tidak, Bu. Saya dulu aktivis demo, dosen saya demo. Tetapi yang saya demo bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Yang saya demo bukan beliaunya, tetapi kebijakan Stadium Jenderal soal pendidikan murah. Padahal waktu itu SPP mau dinaikkan. Beliau di panggung, Pak, saya turunkan. Pak Menteri tolong turun, saya mau ngomong. Waktu itu saya mau di drop out dari kampus. Saya ingat betul waktu itu pembicaranya Malik Fajar, Menteri Pendidikan, dekannya adiknya Pak Abdullah Fajar. Kebetulan Malik Fajar dan Abdullah Fajar sama-sama orang Muhammadiyah. Saya orang NU. Waktu itu rame gara-gara keputusan pemerintah menaikkan SPP. Aku wani le demo dewe, nyekel mik dewe, bawa megapon dewe, menteri tak doke dewe. Mudun, Pak. Saya waktu itu diancam, Miftah kamu mau di drop out dari kampus. Gak ada masalah, Pak. Saya bilang, kalau Bapak mengeluarkan saya dari kampus, sejarah membuktikan banyak deonan justru jadi orang besar. Kendel aku, Pak. Tapi tolong ya, mahasiswa sini tolong jangan dicontoh. Yang dulu saya lakukan di kampus itu banyak yang abnormal. Saya ujian, Pak. Saya masih ingat waktu itu etika pendidikan Islam, mata kuliahnya. Saya masuk pakai sandal. Dekannya datang Pak Abdullah Fajar. Miftah kamu keluar. Loh kenapa, Pak? Coba kamu baca peraturan ujian. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Saya keluar, Pak. Sandal saya taruh, saya ke tong sampah, saya cari kresek. Apa yang saya lakukan? Sandal saya buang, saya ganti dengan kresek. Saya masuk kelas, serak, dekannya datang. Miftah, kamu menghina saya. Kenapa, Pak Dekan? Dilarang pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak Dekan baca peraturannya. Mahasiswa ujian dilarang pakai sandal. Nggak ada bahasa kewajiban pakai sepatu. Maka saya pakai kresek. Mudar aku ya. Makanya Pak dosen hati-hati kalau bikin peraturan. Ketemu mahasiswa model saya, mudar Pak, itu loh. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Kenapa orientasimu itu gagal? Karena tidak sesuai dengan niatan kamu dulu ketika kuliah. Ketika kuliah, teman saya 40 satu kelas. Mondok 40 orang, kuliah 40 orang. Yang nggak serius cuman saya. Tapi dari 40 orang itu, mohon maaf, yang jadi kiai cuman saya, Pak. Pertanyaannya adalah kok bisa? Karena saya konsisten dengan innamal a'malu binniyat. Jadi kalau Anda pengen kuliah, kemudian pengen mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah, munduk ngimpi. Saya punya kawan, kuliahnya di mana? Teknologi nuklir UGM. Pekerjaannya apa sekarang? Tukang gawe mercon. Kalau cuma bikin mercon, nggak usah kuliah teknologi nuklir, santri pinter, Pak. Saya punya kawan, kuliahnya di mana? Geologi pertambangan. Harusnya kerjanya di mana, Pak? Batu bara, tambang, dan lain sebagainya. Anda tahu sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai montore ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Maka saya harap begini, mbak-mbak ini ya, wah di luar juga ada cewek-cewek tuh ini. Tak dongake muga-muga sok dadi bojone kiai nduk, amin. Rambutnya gondrong, amin. Sorry, saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Saya kemarin terakhir nasihat pernikahan ke Mas Deddy Corbuzier. Ini contoh ya.
Dia orang kaya, orang the have, tapi menikah Pak, yang diundang cuma 50 orang. Keluarga inti, orang luar cuma saya. Karena saya bertindak sebagai khutbah nikah sama nasihat pernikahan. Ditanya sama wartawan, Gus, kenapa Mas Jadi nikahnya kok sederhana banget? Saya bilang, pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah. Yang wajib mahar bukan mahal. Makanya mbak-mbaknya kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, kalau kamu mencintaiku Mas, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Guayane cah lanang ki omongane apa? Lautan kan ku seberangi. Wah. Gunung kan ku daki. Kamu bilang, "Dobos, Mas." KUA kelihatan loh, kamu nggak bisa mendatangi. Bosok itu loh. Makanya mas-mas ya, ingat, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Ya. Ada yang janda, Bu? Kok ketawa-ketawa, Bu? Janda. Oh, banyak janda di sini. Makanya kenapa? Bagi para pria se-Indonesia, bandara yang paling menyenangkan bandara yang ada di Surabaya. Bandara Juanda. Juanda, Pak. Karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa, Nduk? Canda? Nah, saya dulu berpikirnya begini, kenapa kita harus underestimate? Ternyata Pak, kalau kemudian kita lihat dalam masa perjuangan, bangsa ini memang hari ini menjadi bangsa yang tidak confident, tidak percaya diri. Kenapa? Karena ada sejarah panjang tuh. Kalau kemudian kita lihat sejarah, kalau tadi pembicara sebelum saya mengatakan ini jailung fil ardi khalifah, lah di Indonesia ini mohon maaf, ada krisis ketidakpercayaan yang dimulai dari penjajahan 350 tahun, Pak. Itu ternyata apa? Efek psikologisnya melahirkan anak bangsa yang kurang percaya diri. Coba sekarang kita lihat faktanya. Ini anak ekonomi ya. Coba Anda lihat, orang Indonesia nyuwun sewu, Pak. Kalau ketemu, mohon maaf, ini tidak rasis, tapi ini fakta. Orang Indonesia, kalau ketemu orang bule, Pak, dia akan mengatakan, ini orang pinter. Jadi seolah-olah kalau ketemu orang Eropa, Amerika akan mengatakan ini orang cerdas. Padahal orang bule yang goblok itu juga banyak. Saya pernah membuat seorang ateis kenal saya 10 menit masuk Islam. Saya mau syuting di acara saya di iNews TV, ngobrol bareng Gus Miftah. Ada bintang tamu ngajak cewek cantik usia 20 tahun. Begitu saya lihat belangkon dengan pakaian seperti ini, dia tanya sama saya, "Who are you? Anda siapa?" Saya bilang, "Ustadz." Dia tidak paham. Akhirnya saya jawab, "What is the meaning of Ustadz?" Saya jawab, "Muslim teachers." Baru dia ngerti, Pak. Kemudian saya tanya, "And you?" "I am Audur Linda from Iceland," dari Islandia. Usianya 20 tahun. Saya tanya, "Agama kamu apa?" "Before I am Christian and no atheist." Dulu saya orang Kristen, sekarang saya orang ateis. Saya tanya, "Kenapa kamu menjadi orang ateis?" Jawaban dia apa? "Because God is fiction." Dia bilang, "Because God is nothing, religion is fiction." Tuhan itu tidak ada dan agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan. Jawaban dia. Begitu saya 10 menit menjelang masuk studio, saya mau tapping, dia tanya sama saya, "Boleh nggak saya tanya satu hal kepada Anda?" "Tanya apa, Mbak?" Orang Islandia. Coba nanti dicek, dia pernah saya undang di podcastnya Mas Jadi Corbuzier, alasan cewek ini masuk Islam. Kemudian apa? Dia tanya sama saya begini, "Bu, saya boleh nggak bertanya tentang perempuan?" "Apa yang pengen Anda tanyakan?" "Kenapa perempuan itu dalam Islam kok dijajah, dipenjarakan?" "Maksud Anda apa?" "Kenapa perempuan geraknya harus dibatasi? Tidak seperti laki-laki. Harus nutup aurat, tutup jilbab, dan lain sebagainya. Sementara di kami, laki-laki dan perempuan sama. Mau berbusana seperti apa? Never mind, gak ada urusan. Maafi muskilah.
Bahasanya anak Lamongan, no word ora apa-apa. Ini kenapa kami dibatasi? Nah, saya itu berusaha Pak belajar bahasa Inggris lagi. Kenapa? Karena saya dapat banyak undangan dari luar negeri Pak. Gara-gara saya ceramah di gereja tahun 2021, yang di Indonesia saya dibully. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Besok akhir tahun saya mendapatkan undangan dari Washington DC sebagai leader yang dianggap paling toleran. Bersama dengan tokoh-tokoh toleransi sedunia. Makanya saya paksakan saya harus belajar lagi bahasa Inggris. Dan ternyata bahasa Inggris itu menurut saya kalau saya pelajari nggak begitu susah dibandingkan bahasa Arab Pak. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh gedebuk, selesai Pak. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak oklok. Kucing bahasa Inggrisnya apa Dok? Cat. Kucing kakinya 4, cat bien. Dari dulu Pak itu. I love you, you love me, and you love-lovean. Love you too, cie. Dasar kimcil. Santai Dok, kalau jodoh pasti ketemu, amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya, sakit. Makanya cukup cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan segenap jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Saya soal gombal pinter Pak. Karena cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Makanya cowok itu kurang ajar. Kalau di luar lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh, gitu. Betul Pak Rektor? Betul. Ya, dasar rektornya codot. Aku yo ho'o Pak. Cowok itu kelemahannya di mata. Makanya jagalah pandangan suamimu dengan make up dan dandanmu. Itu tujuannya. Maka tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan dibandingkan hantu kuburan. Makanya kemarin saya ditanya sama Sabrina, istrinya Deddy Corbuzier, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Makanya ibu-ibu kalau kita lihat, ini wajahnya glowing. Begitu lihat wajahnya, wow. Lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah pisang, buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Menjijikkan. Jadi kita insecure Pak. Itu Bu ya, kalau perempuan kelemahannya di telinga. Makanya kalau pengen dicintai oleh istrimu gampang lah. Banyaklah berdusta. Ya, kalau perempuan jujur Pak malah nesu-nesu tok Pak. Makanya dihapusi malah seneng Pak. Makanya kemarin yang lucu Pak Jokowi, Rapimnas TNI Polri. Tolong para suami awasi WA grup para istri supaya tidak ngundang ustadz radikal, kata Pak Jokowi. Saya bilang perintahnya bagus, persoalannya satu. Emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Wong wedok dilawan Pak. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Wongnya ya teko iki Pak. Jilbabe ya ungu Pak. Perempuan kok dilawan. Umar bin Khattab loh, presiden, khalifah, ditakuti sama iblis, setan, demit. Kuwi karo bojone kalah Pak. Makanya istri-istri yang mengalahkan suami berarti kesimpulannya apa? Lebih kejam dibandingkan demit dan iblis. Tapi memang Pak Rektor, ujian kewalian itu istri galak.
Makanya kalau pengen jadi wali gampang, harus punya istri galak. Makanya Pak Rektor kalau punya istri galak mungkin dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Pak Rektor mau diangkat jadi walinya Allah, atau yang kedua min alamatil stroke. Bu, pilih mana Bu? Pak Rektor nikah lagi apa stroke Bu? Modar aku ya. Tapi saya yakin Pak Rektor orang baik. Maka saya berpesan, tolong jangan dikubur sebelum mati. Jadi kita jadi pribadi yang insecure. Kalau lihat orang bule, kita mengatakan apa? Ini orang pinter. Kalau melihat orang Cina, mohon maaf, otak kita apa Pak? Ini orang kaya. Makanya coba Anda lihat Bu, masuk bank pengen utang. Orang Jawa bawa sertifikat, orang Cina nggak bawa apa-apa. Petugas bank akan menghargai orang Cina. Loh, ini bukan rasis tapi fakta. Kurang ajarnya apa? Orang Jawa bawa perlengkapan komplit, persyaratan komplit. Yang Cina nggak bawa apa-apa. Mindsetnya apa? Yang punya duit orang Cina. Lebih celaka lagi apa? Kalau ketemu orang Arab, mindset kita apa? Ini orang suci. Apalagi sudah pakai serban, pakai ubel-ubel. Wah, wali. Saya dulu bawa orang umroh, dia betul-betul orang awam. Begitu landing di Jeddah, banyak orang pakai jubah, pakai ubel-ubel. Dia mengatakan apa? Ternyata di Jeddah banyak Habib. Goblok gitu loh. Persoalannya orang Mekah, orang Jeddah, orang Madinah di kebun kurma juga pakai jubah. Sopir truk juga pakai jubah. Masuk kamar, lihat TV Pak, channelnya Arab. Langsung tangannya diangkat. Amin. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Makanya hari ini banyak orang yang gagal paham. Contoh begini, saya pernah dicurhati sama Via Valen. Dia bilang gini sama saya, "Bah, saya mau curhat." "Apa, Nduk?" "Apa benar Din As-Salam itu lagu sholawat?" "Lah kenapa, Nduk?" "Saya kemarin di panggung dangdutan nyanyi Din As-Salam di demo sama orang. Kenapa? Via Valen dianggap tidak sopan karena nyanyi sholawatan di panggung dangdutan dengan pakaian terbuka. Apakah benar Din As-Salam itu lagu dangdut?" Saya jawab salah. Mohon maaf, Din As-Salam itu lagu sholawat. Saya bilang salah. Gobloknya orang kita, mohon maaf, setiap qasidah Arab itu dianggap sholawat. Padahal qasidah itu belum tentu sholawat, dan sholawat tidak harus berbahasa Arab. Din As-Salam itu artinya apa? Lagu perdamaian. Berarti bukan sholawat? Bukan Pak. Jadi kalau Bu Rektor di toilet, BAB, sambil nyanyi Din As-Salam boleh Bu. Nanti coba dipraktekkan, duduk termenung sambil Din As-Salam. Boleh. Kilahadil art gitu kan. Mata fi masa cerot boleh Bu. Itu bukan sholawat Pak itu. Tapi ono le, bukan sholawat tapi nggak pantas dibaca di toilet. Contohnya apa? Lagu Man Ana. Itu kan lagu hormatmu kepada guru-gurumu. Itu walaupun bukan sholawat nggak pantas kamu baca di WC. Mentang-mentang mau tampil. Oh bosok tukang sone ini. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh diuntal kancane. Entita tukang sone. Tukang son, kamu tahu nggak fungsi tongkat saya ini apa? Satu untuk teken, dua gantol gulune tukang son sing raison dandani son. Ndi wonge? Jadi apa? Kalau ketemu bule, pinter. Ketemu Cina, kaya. Ketemu orang Arab, suci. Ini mindsetnya Pak. Ini salah. Saya kajian kebangsaan di Gelora Delta Sidoarjo Pak. Stadion, lapangan plus tribun penuh. 75.000 orang sebelum pandemi.
Saya berbicara tentang hubul waton minal iman. Kalau Pak Rektor hubul wadon minal iman. Hubul waton minal iman. Santai aja Bu. Saya kemarin bilang Bu, banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya, kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Laki-laki mencari istri yang sempurna, istri mencari suami yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Nah, maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ngono Pak Rektor. Tapi ibu ingat, kalau punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Nah. Dan Pak Rektor ternyata pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Ini kalau dilihat dari usianya mesti Bu Rektor ini muslimat, betul Bu? Muslimat. Saya membedakan muslimat sama fatayat, tidak perlu lihat seragamnya Bu. Cukup baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem Bu. Balsem. Semoga Bu Rektor panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Bu Rektor hidup sendiri. Amin. Saya kajian hubul waton Pak. Ini loh, kalau orang nggak pernah belajar itu Pak. Saya keluar ditanya, Ustadz, tumben saya dipanggil Ustadz. Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Goblok meneh atau gitu. Sejak kapan hubul waton minal iman itu dianggap hadis? Itu makalah. Karena yang nanya orang goblok, saya jawab hadis riwayat Muslim. Lah dia protes, kok bisa Muslim? Saya jawab, iya, emangnya ada hadis riwayat non Muslim. Makanya apa? Pribadi-pribadi yang kurang percaya diri, kita minder itu loh. Makanya dulu ketika saya muncul pakai blangkon, iki kiai apa dukun? Seolah-olah kalau blangkon itu identik dengan dukun. Kenapa? Karena orang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Dalam dakwah, saya punya filosofi. Membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Saya mau tanya, hei mahasiswa-mahasiswi, jubah itu budaya apa agama? Budaya. Perintah nutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Tapi cara nutupnya itu budaya. Saya mau tanya, jubah yang dipakai oleh orang Arab itu ada sejak Nabi atau sebelum Nabi? Sebelum Nabi. Itu warisan nenek moyang orang Arab. Maka jubah itu bisa dianggap budaya, bisa dianggap sunnah. Dianggap budaya karena tradisi itu sudah ada sejak sebelum Nabi. Bisa dianggap sunnah karena Nabi kebetulan kesehariannya juga menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Lamongan harus pakai jubah? Jawabannya tidak. Ning kolam ngurusi lele kok nganggo jubah? Ya dipatil manukmu. Betul Pak Wabub ya? Narik becak ning alun-alun nganggo jubah, narik rem iso salah. Becake rem ning ngisor sadel. Nggo jubah ra mandek-mandek, Pak. Golek degan menek wit kelapa nganggo jubah, blulukmu nambah loro. Sing cilaka apa? Ngeduk pasir ning kali nganggo jubah. Yo little body, silite gatel kelebon wedi gitu. Makanya begitu masuk Indonesia boleh pakai sarung kayak bapak iki, Troy gajah duduk. Wah, sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Boleh pakai
jas, pakai jubah, nggak masalah. Pakai yang kamu pakai itu namanya baju apa? Baju koko apa baju muslim? Itu baju koko, itu baju Cina maka namanya koko. Kalau bajunya anak kiai, baju gus-gus. Begitu masuk Indonesia, boleh pakai celana, boleh pakai jeans setan demit iblis kayak tukang foto. Ayo. Boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Ngomong kulot tak ajar, kulot ini. Oh yang ini kok kulot gitu loh. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Ini budaya. Maafi muskilah, never mind. No what. Saya mau tanya, songkok yang Anda pakai itu songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional. Berarti orang Kristen boleh nggak pakai songkok? Boleh. Kalau itu dianggap budaya orang Indonesia, sama dengan blangkon. Ini budaya. Ini kalau saya haji dan umroh Pak, wow masyhur. Ditanya orang Arab, mahada, ini apa? Saya mikir, blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Dia tanya lagi, mahwa blangkon? Blangkon itu apa? Tak jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya yang ditanyakan ini Pak. Ini kalau di Lamongan namanya apa? Sorry. Apa Pak Wabub? Ini kalau di Jogja namanya mondolan. Lah orang Arab tanya, mahada, ahada bom? Apakah ini bom? Matamu ya. Saya jawab, hada mondolan. Nah, akhirnya belangkon saya diminta dicium-cium, Bu. Ya kecut kok goblok aku. Aku ora tahu ngambung kok. Ini budaya. Dan kemarin saya membuat rekor dunia. Saya dapat 3 penghargaan dari lembaga prestasi Indonesia dan dunia dalam ketiga kategori. Salah satunya apa? Lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang, saya nyumbang belangkon Pak, tak lelang. Saya bikin belangkon harga 90.000, saya pakai 5 tahun, terjual berapa? 900 juta. Coba mahasiswi bayangkan, belangkonnya Gus Miftah 900 juta, piye sarungi? Wah, apa meneh isine? Bah! Isine blangkon Pak gitu loh. Bu Rektor bayangke cie. Saya kemarin dapat penghargaan 3 Bu, 1 ini. Yang kedua apa? Saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi. 22 tahun istiqomah. Istiqomah berat Gus, berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Ibu yang giginya berkawat tertawa dia. Oh, budekan. Oh, budekan ekonomi. Itulah prinsip orang ekonomi. Ngirit untungnya dikawati. Gak usah kawatan Bu, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kalau orang dulu otot kawat, balung besi. Kalau budekan beda. Gigi kawat untuk selfie. Iya. Istri saya pernah bilang, bah boleh nggak saya pakai kawat gigi? Moh aku ngomong. Lah kenapa Pak? Tak cipok nyangkut aku ngomong. Makanya kalau ada cewek bilang Pak, cowok itu pembohong, saya nggak setuju. Saya gawe ngapusi ku wong wedok Pak. Coba Anda lihat penampilannya. Penampilannya Bapak ini kan jujur. Pakai kopiah 1, baju hem 1, sarung 1. Bahkan mungkin nggak sempakan umpamanya. Coba kalau perempuan Pak, dilihat ngapusi kabeh. Alis ketok apik lukisan, rai ketok roto wedaan, irung ketok mancung suntian, untu ketok rapi kawatan, body ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan, halah.
Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Malah mbak-mbake mlaku kaya gapura bar dicet ya. Ini budaya. Songkok budaya. Maka kita jangan sampai kemudian hal-hal kecil seperti itu membuat kita insecure. Pede nak, pede. Makanya tadi mengatakan apa? Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Tolong niatmu kuliah dijaga. Lah, bagaimana supaya kamu jadi orang besar? Syaratnya satu, hadis berikutnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Tinggalkan yang tidak penting. Caranya bagaimana? Bersahabatlah dengan orang yang penting. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Hikam. Loh Pak, aku mbiyen ra diajari hikam Pak, tapi saya banyak hafal dalil hikam Pak. Kuwi mergo berkahe guru saya. Lah sekarang mahasiswa begitu santri jadi mahasiswa, hilang taklimnya. Kemudian apa? Yang menonjol sisi kemahasiswaannya, bubar Nduk. Bubar. Saya tidak. Hormat saya tidak boleh putus. Saya dulu pelajaran yang paling saya benci matematika. Tetapi guru matematika sampai hari ini masih saya kirimi Fatihah. Saya dulu belas gak bisa Bu, tapi pinter golek duit. Namanya aja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Dulu Mas, kalau ujian, lembar jawaban dikasih, soalnya terakhir. Saya soal belum dibagi, matematika sudah selesai saya garap. Fatihai sholawate, guruku matematika, Al-Fatihah. Ngeyel tambahi Yasin sak tahlile, modar we aku. Begitu ujian akhir nasional, nilai nem saya Eptanas murni di Lampung tertinggi tingkat madrasah selampung Pak. Padahal soalnya belas rata woco. Ampuh Pak. Delalah nurun ning anakku yo ora seneng matematika. Kelas 3 naik kelas 4, matematika Bu soal 10 salah semua. Gurune mau marah nggak berani, wong anake kiai. Ya modar aku. Akhirnya gurune tak telepon Pak. Pak Guru, kalau mau marah sama anak saya silahkan datang ke pondok. Saya pengen tahu apa sebab anak saya nggak bisa mengerjakan. Anak saya ditanya, anak saya namanya Mufti Athaillah Shahibul Adhiya Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Anak-anakku dewe. Sing gawe ya aku dewe. Kowe ora melu urun kok cerewet. Mas, kenapa soal matematika 10 salah semua nggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul aku ini. Lanjutkan nih. Anakku aku ngono. Orang sama matematika bangga aku ngono. Yang parah anak saya nomor 2. Mufti Nabil Ulayya Meka Maulana Habibur Rahman. Saya pengajian tentang hormat kepada Bapak Ibu. Saya bilang al jannatu tata aqdamil ummahat. Pulang pengajian, anak saya tanya Pak. Bah, saya mau tanya, 5 tahun. Kenapa surga itu terletak di bawah kaki? Arep jawab apa Pak? Usia 5 tahun. Saya diem. Dia ngomong, Kiai viral raison jawab. Oh matane ya aku. Saya tanya, kamu tanya apa Nak? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab Pak, iya Nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Aku ngono tok. Ra paham. Gayane mahasiswi Universitas Lamongan sok goblok lah. Rupamu nduk. Anak saya jawab, oh alah pantesan ibu kemarin jalannya pelan-pelan. Lah kenapa Nak? Takut surganya rusak. Ibnu Athaillah mengatakan apa? Latas hab. Ini mahasiswa ya. Banyak pendidikan orang tua bagus, pendidikan dosen bagus, pendidikan kampus bagus. Tetapi kenapa Bu anak rusak? Karena salah pergaulan. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa?
La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan bersahabat dengan orang yang perbuatan-perbuatannya tidak membuat kamu semangat dan terengginas. Dan perkataan-perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Makanya saya bilang, Dok, begitu Mas Deddy Corbuzier dihajar soal podcast LGBT, saya datang ke Mas Deddy bukan sebagai guru, tetapi sebagai sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, satu sahabat yang memahami air matamu lebih baik dibandingkan 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Makanya saya bilang, saya datang ke universitas ini dalam rangka mencari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa pacar? 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Dan yang kita cari sahabat, siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Oh. Ngono Pak Wabub, diapu saya ngerti kok. Ini gayanya dolanan HP ini cross gaya. Aku sing iPhone nih biasa Pak. Napa jenengan yang duwe medsos? Oh, duwe Instagram. Followernya pinten? 3 ya. Maka apa? Kunci suksesmu satu yang tadi pertama, orientasinya harus benar, niatnya harus benar. Yang kedua, cari komunitas yang benar. Pak, mohon maaf. Hari ini saya mengatakan, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Ngeri tuh bahasa saya. Kalau soal salah pergaulan, Gus Miftah lo ahli nih. Saya didoli sejak tahun 2000. Saya mendapatkan julukan presiden para pendosa, itu didoli, Bu. Ada anak perutnya besar, datang ke saya, begitu saya buka perutnya ditato beduk. Uangnya gendut Pak, tato gendut, beduk. Saya bilang, Pak Munif Sarif, jadi cowok tolong perutnya jangan besar-besar. Karena ada penelitian dokter cowok yang perutnya besar biasanya manungnya cilik. Lu tenan Pak, ini ilmiah Pak, ilmiah. Pak Rektor mulai nginang ini. Aku apa ora? Tenang Pak Rektor. Pak Rektor standar Pak Rektor. Jadi Bu Rektor ngenyek. Aman Bu, Pak Rektor aman Bu. Oh Bu Abub. Santai Bu Abub. Saya gemuk Gus, santai Bu. Cantik itu dari 3 hal Bu, dari sananya, dananya, dan dari letak kameranya. Nah, makanya orang kayak Bu Rektor, kayak Bu Wabub itu kalau foto Pak, posenya mesti miring, set gini. Men wetenge ora ketok. Orang yang salah pergaulan Pak. Sekian banyak orang yang bertobat, wasilahnya Miftah, gara-gara hanya salah pergaulan. Tapi kalau sudah salah milih pengajian, naudzubillah min dzalik, semua orang disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Makanya saya di Jakarta Pak Rektor, saya punya pengajian artis yang slow, woles. Saya buat kajian yang happy. Jangan sampai kemudian artis atas nama hijrah, semua orang yang belum hijrah dikafir-kafirke, disalah-salahke. Saya punya pengajian yang santai banget. Kamu datang pakai jilbab urusanmu, nggak pakai ya urusanmu. Zamannya siapa? Nagita Slavina, Aurel, dan satu artis yang diidolakan sama Pak Rektor, Lucinta Luna.
Saya dirangkul Pak, ketoke ayu kok ganjel lah ngono. Bono lanang Pak. Caranya bagaimana supaya tidak salah milih pengajian? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Bahasa saya apa? Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Saya kira ahli berpendapat Pak, banyak. Tapi ikutlah pendapat ahli. Makanya adik-adik, kalau kamu punya medsos, yang di follow, yang asik-asik saja nduk. Kuwi mahasiswawi. Sing di follow dosen-dosenmu. Kowe molo malah gisel. Loh, apa kayaknya? Kayak penggemar gisel kayak pasti kayak. Yang di atas saya ingatkan, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Ya, hati-hati. Loh, masuk Pak Rektor paham? Aku curiga Pak, gitu loh. Atau yang punya yang versi 1 menit Pak. Nah, yang kedua, orientasi. Kemudian yang ketiga apa? Kesimpulan dari semua hadis itu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini konsep ekonomi, Bu. Makanya kemarin saya dibully gara-gara persoalan rendang babi. Ini yang punya medsos coba, sampai hari ini pembulian ke saya nggak berhenti. Gara-gara ada orang masak daging babi dimasak rendang. Ini dikatakan menistakan agama. Saya bilang, sejak kapan rendang itu punya agama? Betul nggak? Saya lebih menghormati orang jualan barang haram, tapi dia berani mencantumkan label non halal. Sehingga Anda sebagai seorang muslim, ketika melihat barang non halal, ya cukup, nggak usah dibeli, jangan emosi. Coba ini kajian Bu teman-teman Fakultas Ekonomi. Kalau saya tinggal di Indonesia, sertifikasi halalmu itu nggak penting. Seharusnya yang dibuat itu sertifikasi non halal. Kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia itu halal. Makanya yang perlu kita buat makanan non halal sertifikasinya. Sehingga beban sertifikasi ditujukan kepada makanan non halal. Contoh inilah, ini nggak usah dikasih tulisan halal, orang tahu kalau ini halal. Di Indonesia Pak, sate ya mesti halal. Lah, beda kalau Anda tinggal di Thailand, karena di sana mayoritas non halal, perlu dibuat sertifikasi halal. Lah di Indonesia ini mayoritas halal, yang perlu kita buat apa? Sertifikasi non halal. Sejak kapan rendang itu punya agama? Dulu pernah ada stand up komedi dari Madura, Tretan Muslim sama Coki, membuat masakan daging babi dimasak dengan kurma. Mau dibunuh ini Bu. Saya bela di podcastnya Mas Dedi. Saya bilang, sejak kapan benda mati punya agama? Apakah kalau yang makan kurma itu pasti muslim? Ora Pak. Di Timur Tengah itu orang Yahudi Nasrani makannya ya kurma. Apakah yang makan daging babi hanya orang Kristen? Ora le, wong Islam oke tapi ndelik-ndelik. Berarti nggak masalah Gus, daging kurma dimasak dengan babi, nggak ada masalah. Cuman salah kamu satu, karena dia mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya berpotensi menjadi mu'alaf. Lah kuwi bosok utak ewi aku ngono. Mbak tahu daging babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Daging babi itu, mohon maaf, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya mosok anakmu bro, lah ya ora toh. Nah,
singkat Bu, karena saya maksimal jam 11 harus ke Banyuwangi. Tadinya Pak, saya udah sewa helikopter dari Surabaya ke Banyuwangi. Nanti malam saya ada kajian kebangsaan di Banyuwangi. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Hari ini TNI Angkatan Udara latihan perang Pak. Ada larangan tidak boleh terbang dari Surabaya ke Banyuwangi. Lah daripada saya nekat ada peluru nyasar Pak. Ya. Siang ditembak saya mati Pak Rektor, kan bahaya itu loh. Ayo selawatan dulu ya, selawatan. Kerja. Meneng gua domblong. Sesuk aku mlebu surga bocah hadroh tak ajak. Amin. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadroan. Minta lagu apa, Nduk? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru, belum jadi. Lagu lama wis lali. Iki degan lak bolongi cilik mentok Pak Rektor. Iki lak ngombe kepiye iki aku. Iki niat nyuguh apa ora? Shallu ala Nabi Muhammad. Yo lagu baper ya, lagu ambiar. Ditinggal Rabi. Iya. Kamu jangan usah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amal. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Santai Nduk. Kalau cinta kamu ditolak, quote-nya bukan itu. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah. Budekan tak kandani ya. Kesuksesan seorang guru itu. Kita itu kalau jadi kiai, biasa matehai nyolawati santri. Coba deh, kalau Pak Dekan, Pak Rektor, Bu Dosen, Pak Dosen. Sempatkan waktu habis sholat, matehai mahasiswamu. Untuk mahasiswaku, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kita sering kirim Fatihah untuk yang mati, tapi lupa kirim Fatihah untuk yang hidup. Lah untuk nyambung secara emosional antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa sholawat Fatihah untuk dosennya, dosen Fatihah dan sholawat untuk mahasiswanya. Sehingga nopo Pak? Outputnya ini akan berkah. Memani budikan, untuk mahasiswi kok nuwakal. Sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga mahasiswaku dadi cah apik kabeh. Al-Fatihah mandi. Jenengan duwe anak nakal turu cekel silai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anakku soleh Al-Fatihah. Pak Rektor di bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Kok Fatihah tetap cerewet Pak, tambahi Yasin sak tahlile. Bu Rektor bisik-bisik karo budekan, kiai ini matane. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima apapun kecuali yang baik. Maka kamu jadi mahasiswa, tolong masuknya niate api, berproseslah yang api, outputnya insya Allah api. Amin. Makanya kenapa dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu paling suka dengan orang yang baik. Nduk, ini quote dari Gus Miftah, tolong kamu ingat. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kenapa selama ini hidup kita nggak pantas-pantas? Mergo amalmu ora pantes. Dulu senak-anakannya saya, kuliah saya nggak pernah pacaran. Dulu saya KKN Pak, itu 9 orang, cowoknya 4, mohon maaf, cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 ini yang nggak punya motor, cuman saya. Yang 4 ini cinlok pacaran semua. Saya jadi obat nyamuknya. Tapi hari ini cukup saya katakan Bu. Saya katakan,
Di belakang kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jaduk naku mbiyen karo Pak Rektor ya. Iya. Tapi ingat Pak Rektor, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Coba ibu-ibu, mbak-mbak dijawab. Dalam Al-Quran itu mbak, ada 4 tipe keluarga. Sing lanang meneng wae. Ibu-ibu, mbak-mbak pilih tipe keluarga yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. Nuh. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya 2. Iya. Yes. Bu Wabub langsung bengok, rasido Ibrahim Fir'aun yo rapopo. Alhamdulillah Pak Rektor, kalau istri saya mau dimadu, subhanallah. Abah saya siap dimadu, syaratnya asalkan abah mau diracun, matamu. Makanya inilah hebatnya perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betul. Makanya Pak Rektor kalau tahu, pengen tahu madu yang asli atau palsu, Pak Rektor tanya saya. Madu kasih botol, dikocok-kocok dia goyang, palsu, berarti isinya air. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak. Jajalan Pak Rektor. Ayo Pak tentara wani, ora mungkin. Tentara kira neng kantor galak Pak. Neng omah ketemu bojone kik. Mbok profesor dibentak karo bojone goblok dadak tak kandhani. Aku hooh. Wong wedok kok dilawan. Dan yang jelas Pak, perempuan tuh ahli sejarah. Sekali Anda punya salah seumur hidup kelingan terus. Itulah perempuan. Betul? Fakta itu. Makanya kalau saya ditanya, Gus pengen menikah lagi nggak? Kalau toh saya nikah lagi, saya pengen cari istri Arab. Kenapa istri Arab? Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Iya. Ewek, sadaqallahul adzim. Ngono lho, Pak. Kacau. Berproseslah yang baik. Nah, bagaimana berproses yang baik? Ini terakhir. Sekarang kita hidup di era 5.0. Semuanya berbasis teknologi. Di era ini mohon maaf, 4C, ada 4C yang harus Anda lakukan kalau Anda pengen jadi orang besar. Ini mahasiswa, Fakultas Ekonomi tak kandani dong. Saya kalau nikah dengan anak Fakultas Ekonomi aku wegah, mesti kakean hitung-hitungan. Moh aku. Hati-hati, kalau kamu nikah carilah Fakultas Tarbiyah jurusan guru TK. Kalau Fakultas Ekonomi hati-hati lah, hitung-hitungan. Dibelanjani piro tuh kok kayak apa? Hitung-hitungan pokoknya. Lah, kue ngerabi karo anak Fakultas Tarbiyah jurusan TK enak li. Bojomu guru TK, mlebu kamar kue takoni, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab, sorry mah aku lupa. Nah, bojomu mesti jawab, ayo Pak ulangi lagi. Ya. Kue duwe bojo Fakultas Ekonomi, mah njaluk duitnya wis entek modar kowe. Ayo kowe. Abot. Dan yang jelas perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Lah. Bener enggak? Bener. Ingat jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani.
Tak ewangi, Nduk. Wong aku ora seneng karo lanang kok. Aku tetep bela wong wedok, Bu. Aku senengnya wedok, ora seneng lanang kok. Ngopo? Aku tanya orang Pak Kapolri, Gus, seneng gak sama polisi? Saya gak suka sama polisi. Kenapa, Gus? Karena saya suka polwan. Aku yang ngono toh. Polisi lanang ya, Pak. Forsi. Tolong anak-anak Universitas Lamongan Anda ingat-ingat. C pertama, creativity. Kita sekarang hidup di zaman yang begitu cepat. Makanya kenapa ada satu situs, ada satu akun, ada satu pemberitaan namanya detik.com. Karena dunia berubah setiap detik. Maka apa? Kalau kamu tidak mau tertinggal, jadilah orang yang kreatif. Quote saya apa? Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Santai aja, kreatif. Orang hari ini kenapa? Ketika dia punya sesuatu, takut dicontoh oleh orang, Pak. Karena dia tidak kreatif. Ingat, Dok, quote saya hari ini. Strategi bisa dikopi, rezeki tidak bisa dipaste. Strategi dakwah Gus Miftah di klub malam bisa dicontoh. Tapi rezeki Gus Miftah bakal iso dicontoh. Ini prinsip, Bu. Orang ekonomi itu kadang-kadang takut dicontoh. Saya belajar quote ini dari mana? Ibu saya. Ibu saya itu bikin marning, Bu. Untuk membantu ekonomi bapak saya. Satu ketika karena marningnya laris, karena rasanya enak, tetangganya tanya, Bu, resepnya nopo? Mikirnya kawan ibu saya pasti tidak akan pernah memberikan resep itu kepada orang lain. Tapi sama ibu saya, Pak, dikasih. Niki resepnya, carane goreng ngoten niki, carane ngedol ngoten niki. Orang-orang protes. Bu, kalau resepnya dicontoh sama orang, ibu ada pesaing loh. Ibu saya ketika saya usia 7 tahun dibilang apa? Usahaku iso dicontoh, tapi rezekiku ra mungkin iso dicontoh. Maka kemudian saya buat quote, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Sekarang, Pak, yang ikut-ikutan ngaji di klub malam banyak. Dulu mencaci maki saya. Saiki melu-melu, Bu. Makanya anak-anak Fakultas Ekonomi apa? Kecangkeme ngopo to nek dhuwur kayak gini. Oi, cah dhuwur, santet meteng lho kowe. Oh, kayaknya dhuwur wong to. Tak pikir munyuk. Kowe menengo cangkemmu. Tak rabi lho kowe. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono Bu Rektor. Bu, cintai suamimu. Berkumis, Bu, lele bukan buaya, Bu. Strategi ini bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Maka jadilah orang yang kreatif. Kreatif ki apa to, Nduk? Kreatif. Lha iya toh, Pak? Saya dulu lah kreatif ngaji di klub malam karena saya kere, Pak. Saya ngaji di klub malam, konsisten, Bu, 22 tahun. Dan untuk kreatif pasti banyak diuji. Maka yang pertama adalah creativity. Kemudian yang kedua apa? Critical thinking. Ayo kritis. Pikiran yang terbuka, open minded. Dulu orang bilang begini, jadi santri kamu bisa apa? Kuliah di kampus tidak terkenal, kamu mau jadi apa? Coba open minded. Fisikmu boleh di Lamongan, tapi otakmu harus mendunia. Otakmu harus di Jerman. Manganmu oleh pecel lele, tapi otakmu nggak kalah dengan mereka yang nguntal McD. Nduk, nggak usah percaya sama cowok. Cowok itu cintanya kayak KFC. Maksudnya apa? Cabangnya ada di mana-mana. Iya. Kok pinter banget aku ya.
Iya, kurang ajar. Gus Miftah kayak Indomie seleraku. Wedi aku. Sorry Indo, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Gini iki codotnya dilawan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Fisikmu boleh di Lamongan, tapi otakmu harus di Jerman. Makanmu boleh pecel lele, tapi otakmu jangan leda-lede. Mampu. Saya dulu dibilang, jadi santri mau jadi apa? Sekarang saya bilang, santri bisa menjadi apapun, Bu. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khafifah. Santri bisa jadi wakil bupati, walaupun bupati ini Muhammadiyah. Aku ingin ngaji karo Pak Bupati, ngerti lah Muhammadiyah. Saya bilang, saya dulu Pak pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 5 tahun. Nggak ada masalah. Masalahnya apa? Saya kurus. Gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas rano selamatan. Aku ngono toh. Saya dulu 4 tahun Pak. Saya dulu jadi James Bond, jaga masjid dan kebon di Muhammadiyah. Makanya kawan-kawan kalau hanya beda Muhammadiyah biasa aja lah. Saya dulu 4 tahun Pak. Dan fine. Makanya hari ini kalau ada orang ribut gara-gara NU Muhammadiyah salah. Musuhmu itu bukan NU, musuhmu bukan Muhammadiyah. Saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja kalau NU dan Muhammadiyah baik-baik saja. Toh NU dan Muhammadiyah itu bedanya tipis. Wong NU senengane dawa, Muhammadiyah senengane cendak. Mung kuwi tok toh. Ayo mahasiswi, seneng sing dawa apa cendak? Dawa. Wah. NU dawa, adan Jumat peng pindho, Muhammadiyah cendak pisan. Yo ora apa-apa, sing penting Jumatan. Betul? Salat subuh NU dawa, pakai kunut, Muhammadiyah cendak enggak pakai kunut. Yo ora apa-apa, sing penting subuhan. Tapi kalau di Lamongan sudah tidak ada orang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik NU maupun Muhammadiyah di Lamongan sudah jarang yang sholat subuh gitu loh. Soline tambahu sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. NU dawa baradan puji-pujian, Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian yo ora apa-apa. Aku haji Pak tahun 2017 yang terakhir itu. Sama kawan saya Muhammadiyah. Gus deloken ke lho. Makkah Madinah baradan ra puji-pujian. Ngopo kok ning Lamong puji-pujian? Tak jawab beda. Bedane apa? Makkah Madinah urung adan, masjid wis kebak. Lah ning Lamongan, ya Allah. Sing adan cangkeme nganti rusak ya ora mangkat-mangkat gitu loh. Sia-salah gitu loh. Begitu saya pindah ke kampungnya orang NU, Bu. Ya Allah, saya langsung gemuk. Waktu itu berat badan saya berapa Pak Rektor? 108 kilo. Ngopo aku melu NU lemu? Soalnya wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan. Tanggane loro njaluk didongake mangan. Sing loro mati mangan meneh. 7 dina gitu loh. Nganti bocah hadroh rupane kaya besek kabeh iki lho. Lah iki lho kiai ning ngaji mangan cangkeme cah iki. Tapi aku yang gumun lho, mangane tetep kuru iki lho. Le tak kandhani, wong lak mangane akeh kaya awakmu tetep kuru itu 2 kemungkinan. 1 anugerah atau 2 azab tak kandhani. Azab gitu loh. Jadi kenapa saya itu dinobatkan tokoh yang toleran? Karena saya pernah tinggal di Muhammadiyah. Sekarang saya bikin pesantren, lingkungan saya Katolik, Pak. Makanya kalau orang Indonesia ribut hanya gara-gara beda ormas, beda agama, lucu Pak. Wis ra jamane tak kandhani. Apalagi sekarang banyak sing seneng aneh-aneh itu. Kampung saya Pak, itu 60% Katolik. Tetangga saya selatan rumah saya itu pastor, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Oh, kalau saya kajian kebangsaan di mana-mana Pak. Dan ini mohon maaf informasi Pak Wabub.
Survei terakhir, pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur yang terpapar paham radikal dan intoleransi 37%, Pak Rektor. Tolong dijaga mahasiswamu. Kalau saya hanya beda NU Muhammadiyah, enteng Pak. Kampung saya loh Katolik. Saya bilang kalau orang Indonesia nggak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu agamanya dua, kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen ada burung gereja. Burung Islam empret kaji. Empret kaji ki mana empret sing dase putih Pak Wabub gitu loh. Bahkan burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji nggak pernah ke masjid. Kan hajingan gitu loh. Malah cetake bajingan gitu loh. Kowe tak rabi loh, Nduk. Gitu loh. Tapi kalau ikan agamanya mesti paus. Soalnya yang paling besar, kalau ikan pasti agamanya Katolik. Karena ikan yang paling besar namanya paus. Jadi biasa aja lah Bu. Kayak orang NU panjang, bersolat wiritan panjang Muhammadiyah cendak, ya serapopo lah. Wong dewe-dewe kok cangkeme dewe-dewe kok. Saya tuh punya teman Muhammadiyah kelasnya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Rampung sholat tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Ya wes serapopo. Biasa wae lho. Paling malaikatnya batin, dancuk cah iki. Ayo saling belajar. Lah soal gawe kampus, gawe rumah sakit, gawe sekolah, orang NU belajar ke Muhammadiyah. Tapi lah soal gawe pengajian, gawe santri sing apik, gawe pondok sing gede, orang Muhammadiyah belajar ke NU. Makanya ayatnya Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik itu dimensi spiritual. Wong NU biasa, wong nyuwun sewu, orang Muhammadiyah biasanya dominan di intelektualitasnya, orang NU dominan di spiritualitasnya. Maka kalau saya ditanya apa bedanya NU dan Muhammadiyah, bedanya siji. Lah wong NU biasanya gede atine, wong Muhammadiyah biasanya gede akale kok ndase kepiye to iki? Tak kekrek lho Nduk, Nduk. Ngawur kowe. Ndase ngono. Cangkem ae. Kapan-kapan Pak Rektor kita bikin seminar kebangsaan. Berbicara toleransi di atas diversity. Wah itu keren itu Pak. Jadi itu. Critical thinking. Nomor 3. Tadi apa? Pertama, creativity. Critical thinking. Yang ketiga, communication. Banyak hari ini orang gagal mengeluarkan ide-idenya, kenapa Bu? Karena tidak punya bahasa komunikasi yang bagus. Saya ingat, saya pernah dihipnotis sama ahli hipnotis. Orang TV. Dia bilang apa? Yang dilakukan Gus Miftah ketika pengajian itu udah bagian dari ilmu hipnotis. Artinya apa? Kita tertawa, jamaah tertawa, kita menangis, mereka menangis. Itu hipnotis Pak. Itu yang dilakukan sama Bung Karno. Itu bagian apa? Ilmu komunikasi. Dan yang keempat, kolaborasi. Ini zaman sinergi dan kolaborasi. Afdolul amali bil jamaah. Makanya kenapa mahasiswa dulu ada belajar kelompok. Itu bagian dari kolaborasi. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok Pak Rektor. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Goblok itu Superman. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok, kenapa? Ditonton. Makanya saya punya quote, kecerdasan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak boleh dipamerkan. Lara wong pinter ra iso Pak. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Anda akan jadi orang besar. Maka bermimpilah anak-anakku, sahabat-sahabatku, bermimpilah dalam hidup. Jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang lain mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kamu bisa membolak-balikkan dunia.
Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Bu Rektor cari onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil, Bu. Itu paling enak. Jadi sebelum makan dihitung dulu, Bu. Pak Rektor, sampun jam 11, saya harus ke Banyuwangi. Terima kasih acara hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk anak-anak Fakultas Ekonomi. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu dan rukun di atas perbedaan yang ada. Amin Allahumma amin. Ingatlah satu ayat yang sering Allah kumandangkan, yang sering kita baca dalam surat Yasin. Innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun. Coba dijawab yang kencang. Allah akan merubah nasib Anda ketika kita punya keinginan. Ida sodaqal asmu wa duhas sabil. Innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kun fayakunnya Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.